Cerita dimulai di malam hari yang kebetulan hujan turun. Dan terlihat sebuah ambulans serta beberapa mobil lainnya membawa seorang pasien. Namun, mereka tidak membawanya ke rumah sakit, melainkan ke sebuah gedung, tempat di mana pada malam itu akan dilakukan operasi ilegal terhadap seorang ketua gangster. Yang mengoperasi ketua gangster tersebut adalah seorang dokter yang izin praktiknya sudah dicabut, yang memang sering melakukan tindakan seperti itu. Dokter tersebut bernama Jung Seok. Operasi tersebut langsung dilaksanakan, dan mereka percaya saja pada dokter tersebut. Biasanya, dokter itu dibantu oleh dua rekannya, yaitu Yunho dan Yongju, seorang mahasiswa keperawatan. Jung Seok, dokter yang sebenarnya sangat berbakat, namun izin praktiknya dicabut karena suatu masalah, juga terlibat dalam operasi ini. Operasi yang dilakukan malam itu berjalan lancar. Di sisi lain, ada seorang dokter syaraf terkenal bernama Chai Duk-hee, yang selalu sukses dalam setiap operasinya. Keesokan harinya, seorang polisi menemui Duk-hee dan menunjukkan sebuah rekaman yang menunjukkan adanya operasi ilegal di bidang syaraf. Dalam rekaman itu, terlihat tangan seorang perempuan yang diduga adalah Jung Seok. Menyadari hal tersebut, Duk-hee memerintahkan orang lain untuk mencari tahu keberadaan Jung Seok karena ia ingin menemukan dokter tersebut. Sementara itu, Jung Seok dan Yongju baru saja selesai melakukan operasi kemarin. Yongju, sebelumnya pernah diselamatkan oleh Jung Seok sehingga ia sekarang mengikuti semua perintah Jung Seok. Setelah operasi, Jung Seok memeriksa kondisi pasien yang dioperasi kemarin. Dokter Han melaporkan bahwa tanda-tanda vital pasien sudah membaik dan ia bisa berbicara kembali. Ketua gangster itu mengucapkan terima kasih kepada Jung Seok karena telah berhasil mengoperasinya. Meskipun Jung Seok tahu latar belakang bisnis gelap ketua gangster tersebut, Jung Seok dibantu oleh seorang perawat yang diundang oleh para gangster. Perawat ini merasa tidak puas dengan bayaran yang diterimanya, yang dirasanya terlalu sedikit. Ia mendekati Jung Seok dan mengatakan bahwa ia pernah bekerja di rumah sakit Jung Seok bekerja sebelumnya dan tahu masalah yang terjadi antara Jung Seok dan Chai Duk-hee. Karena hal itu, Jung Seok merasa kesal dengan perawat tersebut. Menurut Yongju, perawat itu dulu dipecat karena malpraktek terhadap pasien dan kini bekerja di panti jompo. Meskipun demikian, perawat itu masih belum puas dengan bayaran yang diterimanya. Akhirnya, ia membius ketua gangster tersebut dan meminta Jung Seok untuk berbicara empat mata dengannya. Perawat itu merasa tidak terima karena bayaran yang diterimanya jauh lebih kecil dibandingkan dengan Jung Seok. Apalagi, ia tahu bahwa Jung Seok melakukan malpraktik karena izin praktiknya sudah dicabut. Oleh karena itu, perawat tersebut meminta Jung Seok untuk menaikkan bayaran dengan imbalan akan menutup mulutnya. Jika Jung Seok menolak, ia mengancam akan menyebarkan informasi tentang operasi ilegal yang dilakukan Jung Seok. 이따 계좌번호 주세요. Sementara itu, Duk-hee masih terus mencari keberadaan Jung Seok. Dia pergi menemui seseorang yang diyakini mengetahui tentang video operasi ilegal Jung Seok. Orang itu mengakui bahwa dia memang yang merekomendasikan pekerjaan tersebut kepada Jung Seok, namun informasi yang bisa diberikan kepada Duk-hee terbatas. Tiba-tiba, Duk-hee merasa kesakitan, yang disebabkan oleh penyakit yang dideritanya. Keadaan Duk-hee semakin memburuk, dan meskipun ia sering mengonsumsi obat untuk menahan rasa sakit, kondisinya tidak kunjung membaik. Keesokan harinya, ketua gangster itu akhirnya diperbolehkan pulang dan akan dirawat oleh Dr. Han. Ia mengucapkan terima kasih kepada Jung Seok dan mengatakan jika Jung Seok membutuhkan bantuan, ia bisa menghubunginya. Namun, Jung Seok menolak dan mengatakan bahwa setiap orang harus mengurus urusannya masing-masing. Ia tidak ingin merasa berutang budi kepada siapapun. Setelah semua selesai, ketua gangster tersebut dibawa untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut oleh Dr. Han. Perawat yang sebelumnya protes terhadap Jung Seok masih merasa penasaran dengan Jung Seok. Dia bertanya kepada Yongju apakah ia adalah asistennya Jung Seok. Awalnya Yongju malas menjawab, tetapi setelah perawat itu mengancam akan bertanya kepada Jung Seok, akhirnya Yongju mengatakan kalau ia membantu semua pekerjaan yang disuruh Jung Seok. Setelah itu, Yongju meninggalkannya. Perawat itu kemudian merasa haus kemudian ia menemukan air di tas lain dan meminumnya. Di sisi lain, Yongju disuruh oleh Jung Seok untuk mengantarkan barang yang tertinggal milik Dr. Han. Jung Seok berpesan agar tidak membuka paketnya karena barang di dalamnya bisa terkontaminasi. Salah satu anggota Jung Seok juga disuruh untuk istirahat. Setelah semua orang pergi, Jung Seok akhirnya mendatangi perawat itu. Perawat itu setelah meminum air tersebut, ia jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri. Di dalam perjalanan, Yongju menyadari bahwa Jung Seok telah berbohong kepadanya tentang paket itu, ia langsung berbalik untuk kembali. Ketika perawat itu terbangun, ia masih dalam keadaan bingung dan tidak sepenuhnya sadar. Ia langsung pergi mencari keberadaan uangnya. Pada saat ia menghitung kembali uangnya, tiba-tiba dari belakang Jung Seok menyerangnya dengan selang infus yang mengakibatkan perawat tersebut tidak bisa bernafas dan pergi selamanya.
Ketika Yongju tiba di sana, Jung Seok sudah selesai melaksanakan aksinya. Ia langsung meminta cangkul dari Yongju, dan keesokan harinya, mereka berdua kembali ke rumah mereka. Kebetulan, mereka tinggal bersama. Ketika Yongju memeriksa cangkul yang diberikan oleh Jung Seok, dia menyadari bahwa itu adalah cangkul yang digunakan untuk mengubur perawat yang telah meninggal. Sementara itu, Duki berhasil menemukan tempat tinggal Jung Seok melalui informasi yang dia dapatkan, dan berencana untuk pergi ke sana untuk bertemu dengan Jung Seok. Karena izin praktiknya telah dicabut, Jung Seok ini mencari nafkah dengan membuka apotek, dan memiliki seorang asisten apotek. Setelah selesai bekerja, Jung Seok merasa diawasi oleh seorang pria yang menggunakan gelang monitor di kaki, artinya pria tersebut merupakan pelaku kejahatan yang masih dalam pengawasan polisi. Pada saat itu, polisi mengira Jung Seok merasa terganggu dengan pria yang menatapnya, namun Jung Seok sebenarnya tidak takut sama sekali. Pada suatu hari, Jung Seok tiba-tiba menerima telepon dari Chai Duk-hee. Ia sangat terkejut dan marah, karena telepon itu mengingatkan dia pada masa lalu, ketika ia diperintahkan untuk menghentikan operasi yang sedang dia lakukan. Karena rasa marah itu, Jung Seok menyerang Duk-hee dengan selang infus, namun Duk-hee membalasnya dengan menamparnya. Sejak saat itu, izin praktik Jung Seok benar-benar dicabut oleh Duk-hee. Jung Seok merasa sangat benci kepada Duk-hee. Meskipun ia sempat berlutut dan meminta maaf di tengah hujan, namun Duk-hee sama sekali tidak peduli dan mengabaikannya. Rasa benci Jung Seok kepada Duk-hee semakin membesar, dan ia bertekad untuk membalas dendam suatu hari nanti. Tak lama kemudian, Duk-hee datang ke rumah Jung Seok setelah sekian lama mereka tidak bertemu. Terlihat jelas bahwa Jung Seok menahan emosinya, dan ia menyuruh Yongju untuk tetap di kamar sementara dia yang akan menemui Duk-hee. Setelah Duk-hee masuk, ia langsung menjelaskan bahwa ia memiliki masalah kesehatan pada otaknya dan memohon agar Jung Seok mau melakukan operasi untuknya karena hanya Jung Seok yang mempunyai keahlian tersebut. Namun, Jung Seok menolak mentah-mentah permintaan itu, meskipun Duk-hee mengancamnya karena polisi saat ini sedang mencari Jung Seok yang melakukan operasi ilegal dan jika Jung Seok tidak mau membantunya maka ia bisa melaporkan hal ini kepada polisi. Jung Seok merasa marah bahwa Duk-hee telah menghancurkan hidup dan karirnya, dan merasa tidak ada alasan untuk menolongnya. Saat Duk-hee hendak pulang, penyakitnya kambuh lagi. Ia mencoba mengambil obatnya, tetapi karena tangannya gemetar, obat tersebut terjatuh. Jung Seok yang melihat kejadian itu keluar dari rumahnya, dan dengan rasa dendam yang masih membara, ia menghancurkan obat yang sedang diambil oleh Duk-hee. Sebagai balasan atas apa yang telah dilakukan Duk-hee kepadanya di masa lalu, Jung Seok mengabaikan Duk-hee karena saat emosinya memuncak, ia benar-benar kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Melihat Jung Seok yang semakin tidak terkendali, Yongji akhirnya memutuskan untuk keluar dan berusaha menghentikannya. Ia segera menghubungi pihak rumah sakit, dan tak lama kemudian ambulans datang untuk menyelamatkan Duk-hee. Dari kejauhan, pria yang memakai gelang monitor tampak mengawasi rumah Jung Seok. Kembali ke masa lalu, ketika Jung Seok masih menjadi mahasiswa kedokteran di salah satu universitas ternama, ia memilih untuk menekuni bidang bedah saraf. Sejak dulu, ia sangat mengagumi Duk-hee, yang saat itu berdomisili di Boston. Ketika mengetahui bahwa Duk-hee kembali ke negara asalnya untuk mengabdi, Jung Seok langsung menemuinya dan menunjukkan kemampuannya. Duk-hee mengakui keahlian Jung Seok dan menyatakan bahwa ia bisa menjadi anak didiknya. Dalam ujian yang diberikan Duk-hee, Jung Seok berhasil meraih nilai sempurna, yang semakin meyakinkan Duk-hee untuk membimbingnya. Sejak saat itu, Jung Seok mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk menjadi dokter dan belajar langsung di bawah bimbingan Chai Duk-hee. Sementara itu, kondisi Chai Duk-hee mulai membaik. Ia kemudian menemui Dr. Han untuk meminta bantuannya dalam membujuk Jung Seok agar mau mengoperasinya. Awalnya, Dr. Han menolak karena ia tahu Jung Seok tidak akan setuju. Namun, ia tetap mencoba, dan benar saja, Jung Seok menolak permintaan tersebut. Meskipun Dr. Han menyarankan agar Jung Seok memanfaatkan kesempatan itu untuk mendapatkan izin praktiknya kembali, ia tetap bersikeras dengan keputusannya. Pada malam harinya, Jung Seok membakar semua barang yang berhubungan dengan Duk-hee, termasuk kenangan saat mereka masih bekerja sama di rumah sakit. Ketika Yongju membawa barang dari gudang, ia menemukan bahwa dahulu Jung Seok dan Duk-hee sangat akrab, bahkan Jung Seok sangat menghormatinya. Keesokan harinya, saat berada di apotek, Jung Seok kembali didatangi pria yang bergelang monitor. Pria tersebut mengajaknya pergi ke Seoul dan berjanji akan mentraktirnya minum bersama. Namun, Jung Seok hanya diam dan mengatakan bahwa ia akan memikirkannya terlebih dahulu. Tak lama setelah itu, ia melihat pria tersebut menyiksa saudaranya sendiri. Jung Seok bersama asistennya pergi ke rumah makan pria itu dan melihat adik dari pria tersebut tampak babak belur.
Mereka tidak bisa melapor ke kantor polisi karena sebelumnya Jung Seok sudah pernah mencobanya. Namun, perempuan yang bersangkutan malah mengaku bahwa ia hanya terjatuh, sehingga laporan tersebut tidak ditindaklanjuti. Sementara itu, Jung Seok menerima telepon dari Dr. Han yang memberitahunya bahwa malam ini mereka memiliki tugas untuk melakukan operasi. Jung Seok merasa sangat bersemangat dan mencoba menghubungi Yongju, tetapi panggilannya tidak dijawab. Saat itu, Yongju sedang berusaha mencari tahu lebih banyak tentang masa lalu Jung Seok. Tidak lama kemudian, Jung Seok tiba di lokasi operasi. Ia sudah bersiap, dan tim medis pun telah mempersiapkan segala perlengkapan. Namun, pasien yang seharusnya mereka operasi ternyata tidak ada. Sementara itu, Yongju menemukan sebuah foto yang menunjukkan Jung Seok, Choi Duk-hee, dan seorang perawat yang dulu bekerja sama dengan Duk-hee. Ia kemudian menemui perawat tersebut dan bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi serta alasan hubungan antara Jung Seok dan Duk-hee menjadi begitu renggang. Perawat itu menjelaskan bahwa semua bermula ketika Duk-hee menjanjikan beasiswa kepada Jung Seok untuk belajar di Boston. Namun, ternyata yang dikirim ke sana bukan Jung Seok, melainkan orang lain yang diduga membayar sejumlah uang kepada Duk-hee. Jung Seok merasa hal itu sangat tidak adil. Karena dianggap kurang ajar, Duk-hee menamparnya. Sejak saat itu, Duk-hee menghukum Jung Seok dengan melarangnya melakukan operasi selama 1 tahun. Namun, pada suatu hari, direktur rumah sakit mengizinkan Jung Seok untuk melakukan operasi karena saat itu Duk-hee dan dokter-dokter lainnya tidak berada di tempat. Meskipun demikian, Duk-hee tetap menentangnya dan memerintahkan Jung Seok untuk menghentikan operasinya. Ketika Jung Seok menolak, para staf rumah sakit dipaksa menyeretnya keluar dari ruang operasi. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin memburuk karena pasien yang mereka tunggu tidak ada. Jung Seok dan Dr. Han memutuskan untuk pergi. Namun, ternyata mereka telah dijebak oleh Duk-hee yang memberikan informasi palsu. Saat keluar dari gedung, Jung Seok melihat mobil Duk-hee dan langsung mendatanginya. Duk-hee mengatakan bahwa jika Jung Seok bersedia mengoperasinya, selain mendapatkan izin praktik kembali, ia juga akan diberi kesempatan belajar di Boston. Namun, Jung Seok langsung menolak tawaran tersebut karena tidak ingin melakukan operasi pada Duk-hee. Meskipun demikian, Duk-hee yakin bahwa suatu saat nanti Jung Seok akan berubah pikiran. Sementara itu, Yeonju meminta Jung Seok pergi ke Boston dan ia akan ikut juga. Namun, Jung Seok tetap teguh pada pendiriannya. Jung Seok tetap bersikeras menolak tawaran tersebut. Bahkan ketika mereka sudah sampai di rumah, Yeonju masih terus membahasnya mengenai operasi Duk-hee yang seharusnya Jung Seok membantunya. Namun, jawaban Seok tetap sama, ia tidak mau melakukan operasi tersebut. Saat melihat keluar jendela, Jung Seok menyadari bahwa pria yang sering mengikutinya masih berada di sekitar rumahnya. Merasa situasi ini sudah keterlaluan, ia memutuskan untuk mendatangi pria tersebut di kedai tempatnya bekerja, dengan niat menghabisi nyawanya. Namun, Yeonju berusaha menenangkan Jung Seok. Ia mengatakan bahwa dirinya sedang sibuk dengan tugas kuliah dan meminta Jung Seok untuk menahan emosinya setidaknya untuk hari itu. Setelah berpikir sejenak, Jung Seok akhirnya mengurungkan niatnya dan mereka kembali ke rumah. Keesokan harinya, Jung Seok kembali mengunjungi kedai tersebut dan menyadari bahwa kondisi adik pria tersebut semakin memburuk. Ia tidak bisa terus membiarkan perempuan itu mengalami kekerasan dari saudaranya. Untuk menyusun rencana, Jung Seok sengaja meninggalkan payungnya di kedai. Benar saja, pria tersebut kemudian menemui Jung Seok dan mengajaknya berkencan. Jung Seok pun berpura-pura setuju dan mengusulkan agar mereka pergi bersama keesokan harinya, dan Jung Seok yang akan mentraktirnya karena gelang monitor pria tersebut sudah dilepas yang artinya tidak diawasi lagi oleh polisi. Tanpa diketahui oleh pria tersebut, Jung Seok telah menyiapkan minuman yang telah dicampur dengan zat tertentu. Keesokan harinya, setelah menjemput pria tersebut, Jung Seok menawarkan minuman itu di dalam mobil. Tanpa curiga, pria itu meminumnya. Tidak lama kemudian, efek minuman mulai bekerja, tubuhnya melemas dan pikirannya menjadi kabur hingga akhirnya ia pingsan. Saat terbangun, ia terkejut mendapati dirinya dalam keadaan terikat dengan mulut tersumpal. Jung Seok mendekatinya, dan pria itu semakin ketakutan saat menyadari bahwa Jung Seok benar-benar berniat menghabisinya. Tanpa ragu, Seok pun menghilangkan nyawanya.
Setelah itu, Jung Seok menelepon Yongju dan meminta bantuannya untuk membersihkan rumah mereka. Sementara itu, ia sendiri membawa tubuh pria tersebut untuk dikuburkan. Mau tidak mau, Yongju pergi ke rumahnya untuk membereskan segalanya. Namun, setibanya di sana, ia terkejut melihat kondisi rumah yang sangat berantakan. Dengan panik, ia segera menghilangkan bukti-bukti dengan cara membakarnya. Tiba-tiba, sebuah mobil polisi melintas di sekitar rumah dan melihat kepulan asap dari api yang dibuat Yongju. Polisi pun merasa curiga dan mendatangi rumah tersebut. Yongju mulai ketakutan, jika mereka ketahuan, baik dirinya maupun Jung Seok bisa menghadapi konsekuensi hukum, apalagi kasus ini melibatkan penghilangan nyawa seseorang. Sementara itu, di tempat lain, saat Jung Seok sedang bersiap untuk menguburkan tubuh pria tersebut, tiba-tiba seseorang datang. Ia segera bersiap untuk menyerang, tetapi saat melihat lebih jelas, ia terkejut, orang yang datang adalah Duk-hee. Lebih mengejutkan lagi, Duk-hee tampaknya mengetahui rahasia kelam yang baru saja dilakukan Jung Seok. Kita kembali ke beberapa tahun yang lalu, di mana Jung Seok melihat Dr. Choi Do-ki sedang bertemu dengan temannya. Yang di mana awal mula kebencian Jung Seok kepada Dr. Choi mulai muncul. Saat bertemu dengan temannya itu, Duk-hee tampak tersenyum, sesuatu yang jarang terlihat darinya. Biasanya, ia lebih sering menunjukkan ekspresi murung daripada tertawa lepas seperti itu. Jung Seok pun merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Duk-hee. Kecurigaannya semakin kuat ketika sehari sebelum operasi teman Duk-hee dilaksanakan. Duk-hee, yang merupakan dokter yang bertanggung jawab atas operasi tersebut, tidak memberitahu Jung Seok apapun. Padahal, seharusnya Jung Seok mengetahui detailnya, tetapi justru teman Duk-hee yang diminta membantunya dalam operasi itu. Karena merasa kesal, Jung Seok pun membuat drama. Ia menggantikan teman Duk-hee dengan alasan bahwa temannya itu mengalami sakit perut. Saat operasi berlangsung, Jung Seok menyerahkan pisau bedah kepada Duk-hee, tetapi secara tidak sengaja, atau mungkin sengaja, ia melukai tangan Duk-hee. Akibatnya, Jung Seok mengambil alih seluruh operasi tersebut. Meskipun operasi berjalan dengan lancar, tindakan Jung Seok membuat Duk-hee sangat marah. Setelah operasi selesai, Jung Seok mengonfrontasi Duk-hee dan menyatakan bahwa ia mengetahui rencana sebenarnya, yaitu menghilangkan nyawa pria yang disebut sebagai teman Duk-hee itu. Jung Seok meyakini bahwa pria tersebut bukanlah teman, melainkan musuh lama yang sangat dibenci oleh Duk-hee. Karena marah, Duk-hee melarang Jung Seok untuk ikut campur dalam urusannya. Kembali ke masa sekarang, ketika Jung Seok tertangkap basah sedang menghilangkan nyawa seseorang di hutan, Duk-hee tampak tidak terkejut. Ia hanya merasa heran mengapa Jung Seok masih terus melakukan hal seperti itu berulang kali. Bahkan, ia bertanya kepada Jung Seok apakah ia tidak takut ketahuan. Namun, Jung Seok dengan santai menjawab bahwa hidupnya sudah hancur, sehingga ia tidak peduli jika perbuatannya terbongkar. Meski demikian, Duk-hee tetap berusaha membujuk Jung Seok agar mau pergi ke Boston untuk belajar, sesuai dengan keinginannya dulu. Namun, Jung Seok menolak karena ada syarat yang tidak bisa ia terima, yaitu harus mengoperasi Duk-hee sendiri. Ia lebih memilih untuk tidak pergi ke Boston daripada harus melakukan operasi terhadap mantan gurunya itu. Hal ini membuat Duk-hee sangat murka. Tak lama setelah itu, Duk-hee menerima telepon dari temannya yang menanyakan keberadaannya. Meskipun mengetahui bahwa saat itu Jung Seok sedang menguburkan seseorang yang sudah tidak bernyawa, Duk-hee tetap melindunginya. Ia hanya mengatakan bahwa Jung Seok sedang menguburkan anjingnya yang baru saja mati dan melarang temannya datang ke lokasi tersebut agar tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya, polisi datang ke sebuah kedai untuk menyelidiki orang yang diduga telah dihabisi oleh Jung Seok. Pemilik kedai tidak mengetahui keberadaan orang tersebut. Ketika polisi bertanya kepada Jung Seok tentang keberadaan pria itu, ia hanya menjawab bahwa ia tidak tahu dan sudah seharian tidak melihatnya. Polisi justru mengira bahwa Jung Seok harus berhati-hati karena dikhawatirkan akan diganggu oleh orang yang menghilang itu. Padahal, kenyataannya, orang tersebut telah dihabisi oleh Jung Seok sendiri. Bahkan, Yongju sampai mengatakan bahwa Seok seperti iblis. Tak lama setelah itu, Jung Seok mendapat informasi dari apotekernya bahwa tempat mereka telah digeledah. Tidak hanya itu, tempat praktik Hyun Ho juga mengalami hal yang sama, dan izin praktik mereka pun dicabut. Seperti yang telah Jung Seok duga sebelumnya, semua ini adalah ulah Duk-hee. Jung Seok marah lalu langsung menelepon Duk-hee dan memintanya untuk mencabut semua keputusan tersebut agar izin praktiknya, serta izin praktik Dr. Han, bisa dikembalikan. Namun, Duk-hee hanya menjawab bahwa jika Jung Seok ingin berbicara dengannya, ia harus datang ke acara di Busan. Emosi Jung Seok semakin memuncak, tetapi Yongju mencoba menenangkannya. Ia mengingatkan Seok untuk tetap berpikir dengan kepala dingin dan tidak bertindak gegabah. Di tengah kekacauan ini,
Jung Seok menyadari bahwa satu-satunya hal yang membuatnya benar-benar bahagia adalah saat berada di meja operasi, belajar dan terus mendalami ilmu kedokteran. Hanya dengan cara itulah pikirannya bisa tetap jernih, hingga akhirnya, tibalah sehari sebelum acara penghargaan bergengsi di dunia kedokteran. Acara ini diadakan untuk memberikan penghargaan kepada para dokter terbaik, dan biasanya, penghargaan tertinggi selalu diraih oleh Duki. Jung Seok, yang juga hadir di sana, merasa sangat kesal ketika melihat wajah Duki saat pergi ke toilet. Jung Seok tanpa sengaja mendengar percakapan 3 orang yang membahas pemilik acara penghargaan tersebut. Mereka mengatakan bahwa anak dari pemilik acara sedang sakit parah dan tidak ada satu dokter pun yang berani mengoperasinya. Mendengar hal itu, Jung Seok langsung mendapatkan ide. Ia mengatakan kepada Yongju bahwa sepertinya ia berubah pikiran dan tidak akan menemui Duki. Malam harinya, saat Yongju sudah tertidur, Jung Seok diam-diam pergi ke rumah pemilik acara penghargaan, seorang wanita bernama Nyonya Ichida. Kondisi anaknya memang sudah sangat kritis, sehingga Jung Seok merasa ini adalah waktu yang tepat untuk menemuinya. Ternyata, mereka sudah pernah bertemu sebelumnya. Tahun lalu, Jung Seok sempat diperkenalkan kepada Nyonya Ichida oleh Duki. Tanpa basa-basi, Jung Seok langsung menyampaikan maksud kedatangannya. Ia menunjukkan video seorang anak yang menderita penyakit yang sama dengan anak Nyonya Ichida dan berhasil diselamatkan olehnya. Video itu cukup meyakinkan dan menunjukkan kemampuannya dalam dunia kedokteran. Namun, sebagai seorang ibu, Nyonya Ichida tetap merasa ragu untuk menyerahkan anaknya kepada Jung Seok. Menyadari hal itu, Jung Seok menawarkan kesepakatan. Ia bisa melakukan operasi dalam waktu singkat, hanya sekitar 4 jam. Namun, ada satu syarat yang ia ajukan. Ia ingin Duki dipermalukan di acara penghargaan tersebut. Permintaan itu terlalu sulit bagi Nyonya Ichida. Ia pun menolak tawaran Jung Seok dan memintanya untuk segera pergi dari rumahnya. Keesokan harinya, Jung Seok kembali menawarkan kesepakatannya kepada Nyonya Ichida, tetapi ia tetap ditolak. Nyonya Ichida dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak akan mempercayakan putranya untuk dioperasi oleh seseorang seperti Jung Seok. Ketika Nyonya Ichida bertemu dengan Duki, hal itu semakin membuat emosi Jung Seok memuncak. Tanpa sengaja, Uyong melihat Jung Seok dan mencoba menghampirinya untuk berbicara. Namun, Jung Seok langsung pergi meninggalkan temannya tanpa berkata apapun. Di sisi lain, sebuah video operasi yang dilakukan oleh Jung Seok juga dikirimkan kepada seseorang melalui Duki. Ternyata, Duki memiliki rencana lain. Ia tetap menginginkan Jung Seok sebagai dokter yang akan mengoperasinya. Tetapi kali ini ia menginginkan Jung Seok untuk berkolaborasi dengan seorang dokter lain. Malam harinya, acara penghargaan bergengsi di bidang kedokteran akhirnya dimulai. Nyonya Ichida terlihat hadir dan menemui Duki. Ia bertanya mengapa Duki tidak membawa Jung Seok ke acara tersebut, karena biasanya ia selalu memperkenalkannya. Namun, Duki tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya mengatakan bahwa ia bisa menjamin kemampuan Jung Seok, bahkan yakin bahwa kemampuan Jung Seok 100 kali lebih hebat dibandingkan dokter-dokter yang hadir di acara itu. Setelah pertemuan itu, Nyonya Ichida akhirnya memutuskan untuk menemui Jung Seok dan berkata bahwa ia memberikan kesempatan. Ia mengizinkan Jung Seok untuk mengoperasi anaknya dengan batas waktu maksimum 4 jam. Setelah itu, Dr. Han segera dikabari, dan mereka langsung berangkat bersama Yongju. Bahkan, mereka difasilitasi oleh Nyonya Ichida dan langsung diterbangkan dengan jet pribadi. Sesampainya di rumah sakit, Dr. Han datang secara terpisah. Nyonya Ichida memohon kepada Jung Seok untuk melakukan operasi ini dengan sebaik mungkin. Dengan tenang, Jung Seok menjawab bahwa Nyonya Ichida tidak perlu khawatir. Namun, Yongju tidak diizinkan untuk ikut terlibat karena statusnya masih sebagai mahasiswa kedokteran. Selama operasi berlangsung, sempat terjadi kendala. Tim medis kehabisan beberapa kantong darah, yang membuat semua orang panik. Nyonya Ichida hampir saja meluapkan kemarahannya kepada Jung Seok. Namun, akhirnya operasi dapat berjalan dengan lancar, dan kondisi anaknya stabil. Setelah operasi selesai, Jung Seok kembali ke acara penghargaan. Ketika pemenang diumumkan, hasilnya mengejutkan banyak orang. Duki tidak memenangkan penghargaan apapun. Semua orang di sana terheran-heran. Nyonya Ichida pun memberikan kode kepada Jung Seok bahwa ia telah menepati janjinya. Namun, yang lebih mengejutkan, Duki tampak tidak kaget sama sekali. Ia seperti sudah mengetahui bahwa semua ini adalah bagian dari rencana Jung Seok. Setelah acara usai, Jung Seok didatangi oleh seseorang yang pernah ia temui sebelumnya, Kyung, anak dari seorang teman Duki yang pernah dioperasi beberapa tahun lalu. Kyung menceritakan bahwa ayahnya menghilang secara misterius 1 bulan setelah operasi. Sebelum menghilang, ayahnya sempat menelepon dan mengatakan bahwa ia ingin hidup bebas. Namun, setelah itu, tidak ada lagi kabar darinya. Menurut Kyung, orang terakhir yang ditemui ayahnya sebelum menghilang adalah Duki. Sementara itu,
Duki menerima telepon dari seorang detektif yang meminta agar ia ikut bersama mereka ke sebuah lokasi yang diduga sebagai tempat malapraktik yang melibatkan Jung Seok dan rekan-rekannya. Di sisi lain, Nyonya Ichida menyampaikan semua permintaan Jung Seok kepada Duki. Ketika Duki menawarkan bantuannya, ia sama sekali tidak terlihat terkejut karena sudah mengetahui segalanya. Maka, ketika bertemu dengan Jung Seok, ia langsung berkata bahwa dirinya sudah mengetahui semua yang terjadi dan bahwa ia sendiri yang menyarankan Nyonya Ichida untuk menyetujui operasi tersebut. Jung Seok kemudian menceritakan pertemuannya dengan Kyung dan bertanya apakah ayah Kyung sebenarnya dihabisi oleh Duki. Namun, Duki menanggapinya dengan dingin dan menyuruh Jung Seok untuk tidak ikut campur dalam urusan itu. Ia menegaskan bahwa ayah Kyung adalah teman baiknya, lalu segera pergi karena ia memiliki janji dengan para detektif. Sesampainya di lokasi yang dicurigai sebagai tempat malapraktik, para detektif mulai melakukan penyelidikan. Saat memasuki gedung tersebut, mereka awalnya tidak menemukan apapun selain beberapa ruangan yang tampak mencurigakan. Namun, salah satu detektif kemudian memanggil yang lain dan mengungkapkan bahwa anjing pelacak mereka menemukan sesuatu. Setelah diperiksa, ternyata itu adalah lokasi penguburan seseorang. Saat dilakukan penggalian, mereka menemukan jasad seorang perawat yang diketahui pernah bekerja dengan Duki. Kilas balik ke masa lalu, pada suatu malam, Jung Seok baru saja pulang dari pekerjaannya dan sebenarnya memiliki jadwal operasi bersama Duki. Namun, secara mendadak, ia tidak dapat menghadiri operasi tersebut. Salah satu perawat memberitahu bahwa Jung Seok merasa tidak enak badan, dan ketika mereka memeriksa kamarnya, ia tidak ada di sana. Keesokan harinya, Duki dan Uyong mendatangi rumah Jung Seok. Saat melihat wajah dan lehernya, mereka menemukan beberapa luka dan memar. Duki merasa ada sesuatu yang janggal. Ketika memasuki gudang rumah Jung Seok, ia melihat bahwa barang-barang di sana dikeluarkan secara tidak biasa. Hal ini semakin membuatnya curiga. Duki pun meminta Uyong untuk memberikan obat kepada Jung Seok. Namun, saat Uyong pergi, Duki menanyai Jung Seok tentang apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa ia tiba-tiba mengeluarkan kardus-kardus dari gudangnya. Jung Seok tidak mau jujur dan hanya mengatakan bahwa ia terpeleset, sehingga mengalami luka dan memar di wajah serta lehernya. Namun, Duki tidak percaya begitu saja, merasa semakin tertekan. Jung Seok akhirnya meminta Uyong untuk segera membawa Duki pergi dari rumahnya karena ia sudah muak melihat keberadaannya di sana. Uyong pun mengiyakan permintaan tersebut dan mengatakan bahwa Duki akan segera pulang dan tidak akan mencari obat lagi. Ketika Jung Seok kembali, Duki sudah tidak ada di tempat. Ia segera menyadari bahwa Duki telah pergi ke gudang tersebut dan menemukan seseorang yang sudah tidak bernyawa di sana. Jung Seok pun menceritakan bahwa ia melakukan itu demi perlindungan diri. Saat pulang, tiba-tiba ada seseorang yang mengikutinya dari belakang dan berusaha untuk memperkosanya. Dalam keadaan terdesak, ia terpaksa menghabisi nyawa orang tersebut untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, anehnya, Duki sama sekali tidak terkejut mendengar hal itu. Ia hanya menatap Jung Seok dan bertanya apakah kira-kira Jung Seok bisa menangani itu sendirian. Jawaban itu membuat Jung Seok heran. Dari sana, ia mulai menyadari bahwa Duki memiliki pola pikir yang sangat mirip dengannya. Mereka sama-sama psikopat. Kembali ke masa sekarang perawat yang pernah bekerja dengan Duki, mereka segera datang ke TKP untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Bahkan Yongju dan Jung Seok juga ikut datang ke lokasi. Yongju tampak terkejut melihat Jung Seok masih bisa datang ke tempat itu seolah-olah ia tidak terlibat dalam kejadian tersebut. Namun, Jung Seok hanya tersenyum dan mengatakan agar Yongju tenang karena semuanya akan berjalan dengan lancar. Namun, ketika ia melihat wajah Duki di tempat kejadian, emosinya kembali tersulut. Sementara itu, para detektif menemukan jenis obat yang biasa digunakan di bidang kedokteran saraf. Meski belum bisa memastikan keterkaitan dengan Jung Seok, mereka mulai menyelidikinya lebih dalam. Saat Duki sedang berbincang dengan detektif dan Uyong, tiba-tiba polisi setempat memanggilnya karena di sana ada Jung Seok yang sedang berbicara dengan anjing pelacak mereka. Duki pun menghampiri Jung Seok dan bertanya dengan heran mengapa ia berada di sana, seolah-olah tidak takut jika nantinya terbongkar. Namun, Jung Seok hanya tersenyum dan berkata bahwa ia tidak khawatir sedikit pun. Ia hanya penasaran dengan keberadaan Kim Yong-jin, ayah dari Kyung, yang kemungkinan besar dihabisi oleh Duki. Jung Seok bersumpah akan menemukan fakta-fakta yang membuktikan bahwa Duki bertanggung jawab atas hilangnya Kim Yong-jin. Sementara itu,
para detektif menemukan sesuatu yang mencurigakan pada jasad mantan suster, yaitu rambut hewan. Di sisi lain, Jung Seok bertemu lagi dengan Kyung. Kyung mengatakan bahwa ayahnya kemungkinan besar dibawa ke rumah sakit jiwa. Mereka pun segera pergi ke rumah sakit tersebut, tetapi ternyata tempat itu sudah ditutup sejak 1 bulan yang lalu. Di sana, mereka bertemu dengan seorang mantan perawat yang mengonfirmasi bahwa ayah Kyung memang sempat dirawat di rumah sakit tersebut. Namun, ada sesuatu yang janggal, ia tidak terdaftar dengan nama Kim Yong Jin, melainkan dengan marga yang berbeda, yaitu Eli. Meski begitu, Jung Seok dan Kyung tidak langsung mempercayainya begitu saja. Mereka meminta bukti berupa foto pasien yang pernah dirawat di sana. Sang perawat pun memberikan informasi tambahan. Ia mengatakan bahwa ayah Kyung memiliki bekas luka operasi di bagian belakang kepalanya dan menggambarkan bentuknya. Gambaran itu sangat mirip dengan ayah Kyung, sehingga mereka mulai percaya. Kemudian, mereka dibawa ke ruangan tempat ayah Kyung pernah dirawat. Namun, anehnya, Kyung tiba-tiba meminta izin untuk pergi sebentar, seolah-olah tempat itu membangkitkan trauma baginya. Di sisi lain, sang perawat menceritakan bahwa ada seorang laki-laki tua beruban yang sempat datang ke rumah sakit tersebut dan membawa ayah Kyung pergi. Ketika ditanya apakah foto itu adalah bukti yang dimaksud oleh Duk-hee, ia tidak memberikan jawaban apapun. Sementara itu, Duk-hee sebenarnya sudah tahu bahwa Jung Seok sedang berusaha mencari tahu tentang keberadaan ayah Kyung. Oleh karena itu, ia menugaskan seseorang untuk mengawasi setiap gerakan Jung Seok. Di sisi lain, Jung Seok memeriksa resep obat yang diberikan kepada ayah Kyung. Ia menemukan sesuatu yang mencurigakan. Obat yang diresepkan ternyata sangat berbahaya dan tidak sesuai dengan penyakit yang diderita. Mengetahui hal ini, Kyung pun marah besar kepada perawat tersebut dan menuduhnya hanya ingin uang semata. Namun, perawat itu bersikeras bahwa ia tidak berbohong. Ia yakin memiliki bukti dan segera menghubungi temannya yang menyimpan foto ayah Kyung. Jung Seok kemudian bertanya lagi kepada perawat tersebut apakah benar Duk-hee pernah datang ke sana untuk menemui ayah Kyung. Namun, si perawat mengelak dan mengaku lupa wajahnya. Sementara itu, hasil identifikasi bulu yang ditemukan pada jasad mantan perawat akhirnya keluar. Hasilnya mengejutkan, bulu itu ternyata berasal dari anjing milik Jung Seok sendiri. Hingga saat ini, perawat tersebut belum bisa menunjukkan foto yang ia janjikan, membuat Kyung semakin marah dan semakin yakin bahwa mereka telah dibohongi, karena Kyung semakin tidak bisa mengendalikan emosinya. Jung Seok menyuruhnya untuk menunggu di luar agar ia bisa berbicara langsung dengan perawat tersebut. Namun, ketika Jung Seok hendak mengobati luka di tangan si perawat akibat perkelahiannya dengan Kyung, ia melihat sesuatu yang mencurigakan. Cincin yang dikenakan oleh perawat itu adalah milik ayah Kyung. Mendengar hal ini, Kyung semakin emosi. Ia tidak bisa menahan amarahnya lagi dan langsung menyeret perawat itu keluar, lalu menghajarnya habis-habisan. Jung Seok berusaha melerai, tetapi situasi semakin kacau hingga akhirnya mereka berdua terjatuh ke dalam jurang. Jung Seok segera memeriksa keadaan mereka. Perawat tersebut telah kehilangan nyawanya, sementara Kyung masih bisa diselamatkan tetapi dalam kondisi koma. Masalah semakin rumit. Jung Seok akhirnya memutuskan untuk menemui Duk-hee secara langsung sambil membawa cincin yang dikenakan oleh perawat tadi. Dengan penuh emosi, ia mendesak Duk-hee untuk mengakui apakah benar ia telah menghabisi nyawa ayah Kyung. Namun, Duk-hee tetap tidak mengaku dan justru mengatakan bahwa dirinya berbeda dari Jung Seok. Meski begitu, Jung Seok terus menekan Duk-hee agar mengatakan yang sebenarnya. Namun, Duk-hee tetap diam dan hanya berkata bahwa ia tidak bisa berbicara lama-lama karena ada urusan lain. Disinilah sisi lain dari Duk-hee mulai terlihat. Malam itu, ia pulang ke rumah karena sudah berjanji untuk bertemu dengan detektif yang akan memberikan hasil lab yang telah keluar. Duk-hee pergi ke sebuah tempat terpencil, sebuah gudang tua di mana ia menyimpan mobil putih yang dulu sering ia kendarai bersama ayah Kyung. Di bagian pintu mobil, ia mengoleskan cairan khusus yang dapat membuat siapa pun yang menyentuhnya kehilangan kesadaran. Sesuai dugaan Jung Seok, Duk-hee memang tidak menyukai ayah Kyung. Dan kini, bukti semakin jelas. Ayah Kyung menghilang setelah berbicara dalam kondisi setengah sadar. Namun, itu bukan satu-satunya kejadian mengerikan yang dilakukan oleh Duk-hee. Hal yang sama ia lakukan kepada detektif yang baru saja membawa hasil investigasi tentang bulu hewan yang ditemukan di jasad mantan perawat. Bulu tersebut memang diduga milik anjing Jung Seok. Namun sebelum detektif sempat mengungkapkan lebih lanjut, Duk-hee telah bersiap dengan rencananya. Ia kembali mengoleskan cairan di pintu mobil detektif.
Saat detektif itu masuk dan tanpa sadar menghirup zat beracun tersebut, tubuhnya langsung melemah, kepalanya mulai pusing, dan dalam hitungan detik, kesadarannya menghilang sepenuhnya. Duk-hee dan Jung Seok memang mirip. Telah dipastikan bahwa yang menghabisi nyawa ayah Kyung adalah Duk-hee. Setelah ayah Kyung selesai berbicara di telepon dengan Duk-hee, saat itulah Duk-hee menghabisi nyawa ayah Kyung. Duk-hee sempat keluar dari mobil dan menjatuhkan diri ke jurang. Namun, Misra, yang dikenal sebagai orang kepercayaannya, berusaha menyelamatkan ayah Kyung. Oleh karena itu, Misra mengetahui apa yang telah dilakukan Duk-hee terhadap ayah Kyung. Ternyata, ayah Kyung sempat selamat, tetapi mengalami kerusakan saraf yang parah hingga tidak dapat mengingat namanya sendiri. Namun, 3 bulan sebelumnya, ayah Kyung telah menghembuskan napas terakhirnya. Disebutkan pula bahwa Kyung tidak mengetahui hal ini karena informasi tersebut sengaja disembunyikan oleh Misra dan Duk-hee. Di sisi lain, Jung Seok berusaha menenangkan pikirannya dengan berburu di hutan serta memberikan makanan kepada anjing-anjingnya berupa daging babi hutan liar. Namun saat Yongju menanyakan alasan Jung Seok berburu babi selama 2 hari, Jung Seok tampak marah dan mengusir Yongju. Setelah itu, Jung Seok dan dipanggil ke kantor polisi untuk memberikan keterangan terkait Kyung. Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa Kyung tidak bersalah. Menurutnya, justru orang yang kehilangan nyawanya itulah yang bersalah, sebab Kyung hanya membela diri. Saat itu, kondisi Kyung sangat parah, bahkan dokter yang merawatnya menyebutkan bahwa kemungkinan untuk selamat sangat kecil. Sementara itu, Duk-hee mengunjungi Kyung, meskipun alasannya tidak diketahui secara pasti. Jung Seok menduga bahwa Duk-hee berniat menghabisi nyawa Kyung juga. Namun, Duk-hee justru memberitahu bahwa polisi tengah mencarinya. Bahwa polisi telah menemukan bulu anjing milik Jung Seok di jasad seorang perempuan yang diduga tewas akibat ulahnya. Meskipun begitu, ia disebut tidak terlalu khawatir karena mengaku bisa mengurus masalahnya sendiri. Selain itu, ia juga tidak melaporkan keterlibatan Duk-hee dalam kematian ayah Kyung. Jung Seok tidak ingin bertemu lagi dengan Duk-hee karena merasa muak dengannya. Di kantor polisi, para penyelidik tengah mencari keberadaan detektif Lee, yang terakhir terlihat bersama Duk-hee. Namun, hingga saat ini, tidak ada kabar darinya. Saat menelusuri data panggilan terakhir detektif Lee, panggilan terakhirnya ditujukan kepada Duk-hee. Hal ini pun menimbulkan kecurigaan di antara para penyelidik. Salah satu rekannya kemudian mengajak Duk-hee bertemu untuk menanyakan alasan ia berbicara dengan detektif Lee pada malam itu. Duk-hee bersikap seolah tidak tahu apa-apa dan bertanya dengan nada bercanda apakah dirinya sedang dicurigai. Sang detektif pun menjawab bahwa mereka hanya sedang melakukan penyelidikan. Tak lama kemudian, seorang detektif menghubungi rekannya yang tengah memeriksa rumah Duk-hee. Dari hasil pemeriksaan, pada malam itu Duk-hee tidak pergi kemana-mana dan hanya berada di rumah. Diketahui bahwa semua telah diatur dengan sangat rapi agar ia tidak dicurigai. Pada malam harinya, Dr. Han menemui Jung Seok setelah Yongju mengatakan bahwa pikirannya sedang kacau. Dr. Han berusaha menenangkan Jung Seok, tetapi Jung Seok justru mengungkapkan bahwa jika pikirannya sedang kacau, ia lebih memilih berada di tempat yang tenang, seperti di penjara. Baginya, penjara adalah tempat yang lebih tenang karena di sana ia hanya perlu makan, tidur, dan mungkin sesekali diminta untuk melakukan operasi. Jung Seok juga mengungkapkan kecintaannya terhadap bidang saraf. Alasan ia memilih jurusan tersebut dan bekerja di bidang itu adalah karena kecintaannya yang begitu besar terhadapnya. Dr. Han kemudian berpesan kepada Jung Seok bahwa Yongju sebenarnya sangat peduli padanya. Yongju sangat khawatir terhadap Jung Seok, terutama jika mengingat bagaimana mereka pertama kali bertemu. Diketahui bahwa beberapa waktu lalu, Yongju didiagnosis memiliki tumor di otaknya. Dr. Han kemudian memperkenalkan Jung Seok kepadanya, dengan mengatakan bahwa Jung Seok yang akan menyelamatkannya. Namun, pada saat itu, Yongju sudah pasrah dan mengungkapkan keinginannya untuk tidak menjalani pengobatan serta menerima kematiannya secara perlahan. Namun, Jung Seok menolak permintaan tersebut. Ia menegaskan bahwa membiarkan penyakit itu berkembang hanya akan menyebabkan rasa sakit yang lebih besar. Oleh karena itu, ia menawarkan diri untuk menyembuhkan Yongju, dengan syarat bahwa setelah sembuh, Yongju harus bekerja bersamanya. Setelah mempertimbangkan beberapa waktu, akhirnya Yongju setuju dengan tawaran Jung Seok, dengan syarat bahwa ia benar-benar tidak akan merasakan sakit lagi. Setelah mengetahui bahwa dirinya akan dioperasi oleh Jung Seok, Yongju meminta Jung Seok untuk menepati janjinya. Jung Seok pun meyakinkannya bahwa ia akan memenuhi janji tersebut. Setelah operasi selesai dan masa penyembuhan berlalu, Yongju benar-benar sembuh serta tidak lagi merasakan sakit, seperti yang telah dijanjikan oleh Jung Seok. Karena itulah, Yongju merasa berhutang budi kepadanya dan memilih untuk setia kepadanya. Pada hari itu, Yongju berada di apotek karena enggan bertemu dengan Jung Seok lantaran mereka masih berselisih. Namun, tanpa diduga,
Ia didatangi oleh beberapa orang dan akhirnya ditangkap. Keesokan harinya, Jung Seok tidak mengetahui bahwa Yongju tidak pulang. Ketika hendak membuatkan jus untuk mereka berdua, ia mengecek kamar Yongju dan mendapati bahwa Yongju tidak ada. Jung Seok pun menelepon Yongju untuk menanyakan keberadaannya. Saat itu, Yongju mengaku tidak pulang dan mengatakan bahwa ia sedang berada di apotek sebelum akhirnya pergi ke kelas. Karena merasa curiga, Jung Seok mendatangi tempat kuliah Yongju, tetapi tidak menemukannya. Semua mahasiswa telah pulang, tetapi Yongju masih tidak terlihat. Ketika meneleponnya kembali, Yongju mengatakan bahwa ia sedang pergi ke bioskop dan tidak ingin berbicara dengan Jung Seok untuk sementara waktu. Padahal, kenyataannya, Yongju sedang ditahan dan disekap oleh orang-orang yang menangkapnya sehari sebelumnya. Mereka menuduh Jung Seok dan Yongju bekerja sama dalam menghilangkan nyawa seorang perawat. Akibatnya, mereka menjadi buronan polisi. Sementara itu, Jung Seok yang tidak mengetahui situasi sebenarnya pergi ke bioskop untuk mencari Yongju. Ia mencoba menunggunya sambil memesan makanan dan menonton film. Tanpa ia sadari, Misra, yang diperintahkan oleh Duki, mengawasi pergerakannya dan segera melaporkan hal tersebut. Di sisi lain, detektif yang masih menyelidiki kasus yang menimpa rekannya. Ia meminta nomor kontak Pak Min dari salah satu rekannya dengan tujuan menanyakan hal-hal terkait operasi bedah ilegal. Mengetahui bahwa dirinya sedang diincar oleh polisi, Pak Min segera menelepon Duki. Ia mengatakan bahwa detektif yang telah menghubunginya dan bertanya tentang siapa dokter yang melakukan operasi ilegal tersebut. Pak Min belum membuat kesepakatan dengan siapapun, sehingga ia memberi tawaran kepada Duki untuk bertemu dan bernegosiasi terlebih dahulu sebelum memutuskan akan bekerja sama dengan siapa. Duki menerima tawaran tersebut dan meminta Pak Min untuk bertemu dengannya lebih dulu. Setelah itu, ia menelepon detektif yang untuk menanyakan keberadaannya. Namun, detektif yang menjawab bahwa ia sedang sibuk dan akan menghubungi kembali nanti. Sikap Duki yang tampak mengetahui pertemuan antara detektif Yang dan Pak Min membuat sang detektif merasa curiga. Tak lama setelah itu, Pak Min menemui Duki terlebih dahulu untuk membuat kesepakatan. Ia menawarkan diri untuk membocorkan semua informasi terkait Jung Seok, termasuk operasi ilegal yang telah ia lakukan serta keterlibatannya dalam kematian sang perawat. Jika kesepakatan dengan Duki tercapai, maka Jung Seoklah yang akan dikejar oleh polisi. Namun, keputusan akhir masih bergantung pada siapa yang akan memberikan keuntungan lebih besar bagi Pak Min, Duki atau detektif Yang. Tidak lama setelah itu, detektif yang kembali menelepon Pak Min dan menanyakan keberadaannya karena ia sudah sampai di lokasi pertemuan. Namun, Pak Min menunda pertemuan tersebut dengan alasan bahwa ia sedang melakukan negosiasi dengan pihak lain. Pak Min memiliki banyak informasi yang bisa ia ungkapkan kepada detektif Yang, tetapi semuanya bergantung pada harga yang akan ia terima. Sementara itu, Jung Seok yang telah selesai menonton film X masih menunggu Yongju. Ia mulai merasa heran karena Yongju tidak juga keluar dari bioskop. Tak lama kemudian, ia menerima telepon dari orang-orang yang telah menangkap Yongju, yang kemudian memintanya untuk datang ke tempat mereka. Setibanya di sana, Jung Seok melihat kondisi Yongju yang sedang disekap. Ia pun bertemu dengan atasan orang-orang tersebut dan menyatakan bahwa mereka tidak perlu khawatir karena nama mereka tidak akan terseret dalam kasus kematian sang perawat. Jung Seok bersedia mengurus semua masalah tersebut seorang diri dan meyakinkan mereka bahwa ia bisa memastikan semuanya tetap terkendali. Karena merasa percaya dengan ucapan Jung Seok, atasan mereka akhirnya memutuskan untuk membebaskan Yongju. Setelah itu, Jung Seok mengajak Yongju pulang. Namun, ia masih memiliki satu tugas lain, yaitu memastikan bahwa Pak Min tidak membawa-bawa nama mereka dalam kasus ini. Jung Seok mengusulkan sebuah ide kepada Yongju, yakni pindah ke luar negeri, tepatnya ke Filipina. Namun, Yongju menolak ide tersebut karena merasa bahwa keputusan itu terlalu mendadak. Yongju menganggap keinginan Jung Seok untuk pindah sebagai bentuk pelarian dari kenyataan yang sedang mereka hadapi. Jung Seok sendiri hanya mengatakan bahwa ia sudah muak dengan kehidupan yang ia jalani di tempat ini. Oleh karena itu, ia ingin pergi ke tempat lain. Namun, Yongju tidak langsung menyetujui ide tersebut. Tiba-tiba, mereka melihat ambulans dan mobil pemadam kebakaran yang bergerak menuju rumah Jung Seok. Karena penasaran, mereka langsung kembali ke rumah dan mendapati bahwa bagian gudang rumah Jung Seok mengalami kebakaran. Di tempat itu, Jung Seok diketahui biasa menempatkan anjing-anjingnya. Setelah melihat kejadian tersebut, ia langsung menyadari bahwa kebakaran itu adalah perbuatan Duki yang berniat menghilangkan anjing-anjing tersebut agar Jung Seok tidak lagi dicari-cari oleh polisi. Seperti biasa, Duki juga menyuruh Misra untuk membereskan semua urusan itu. Karena emosi, Jung Seok langsung menelepon Duki untuk menanyakan keberadaannya, berniat untuk segera menemuinya. Tidak lama setelah itu, Jung Seok tiba dan langsung menabrak mobil Duki.
뭐 하시는 거예요? Duki yang terkejut segera keluar dari mobilnya dan menantang Jung Seok untuk menabraknya. Jung Seok yang awalnya terlihat ingin menerima tantangan itu akhirnya mengurungkan niatnya. Alih-alih bertemu dan berbicara dengan Duki, mereka akhirnya tidak jadi bertemu maupun berbicara satu sama lain. Keesokan paginya, Dr. Han datang dan bertanya kepada Yongju tentang keadaan Jung Seok. Yongju pun menjelaskan bahwa Jung Seok sebelumnya sempat mengajaknya pindah ke Filipina karena sudah muak tinggal di tempat itu. Ia juga mengatakan bahwa Jung Seok sekarang sedang sangat sedih setelah kehilangan anjing-anjingnya, terutama karena mereka telah dibakar hidup-hidup oleh Duki. Tidak lama setelah itu, Pak Min datang menemui Jung Seok dengan maksud menawarkan pekerjaan kepada mereka. Kebetulan, Dr. Han juga sedang berada di sana, sehingga akhirnya mereka menyetujui tawaran dari Pak Min. Meski awalnya ragu karena pekerjaan sebelumnya berkaitan dengan penjualan organ, Pak Min meyakinkan mereka bahwa kali ini pekerjaannya aman. Namun, mereka setuju bukan hanya karena itu, tetapi juga karena mereka berutang kepada Pak Min. Jika ingin melunasi utang tersebut, mereka harus mengikuti perintahnya. 그 돈이 어디로 흘러갔건 Setelah itu, mereka akhirnya tiba di lokasi pekerjaan, yang ternyata adalah sebuah kapal tempat operasi akan dilakukan. Pak Min menginformasikan bahwa akan ada seorang dokter bedah lain yang akan membantu mereka dalam operasi ini. Namun, ketika identitas dokter tersebut terungkap, Jung Seok langsung marah karena dokter yang dimaksud tidak lain adalah Duki. Jung Seok merasa kesal karena tidak diberitahu sebelumnya bahwa Duki akan bergabung. Pak Min pun hanya menanggapi dengan meminta Jung Seok untuk diam, karena dalam operasi ini, Dukilah yang memimpin. Dengan demikian, Jung Seok tidak memiliki pilihan selain mengikuti arahan yang diberikan. Sementara itu, Dr. Han dan Suyung mulai menyiapkan ruang operasi dan segala peralatan yang dibutuhkan, karena operasi tersebut akan dilakukan keesokan harinya. Di sisi lain, Jung Seok masih berusaha mengikhlaskan kematian anjing-anjingnya. Ia bahkan membuang kalung yang pernah digunakan oleh anjing-anjingnya. Tidak lama kemudian, Duki akan naik ke atas kapal. Pada saat yang sama, Dr. Han dan Yongju melihat kehadirannya. Namun, Duki sendiri tidak mengetahui bahwa Jung Seok juga ada di sana. Karena itu, mereka pun akhirnya bertemu dan berbincang. Dalam percakapan tersebut, Jung Seok menanyakan alasan Duki membunuh anjing-anjingnya, padahal ia sebenarnya bisa menyembunyikan mereka di suatu tempat yang aman. Namun, Duki hanya merespons dengan santai dan mengatakan bahwa itu hanyalah anjing, sehingga tidak perlu dipikirkan terlalu dalam. Jawaban itu membuat Jung Seok semakin emosi dan memukul Duki. Beruntung, Dr. Han dan Yongju yang telah mengikuti mereka, segera turun tangan dan memisahkan keduanya sebelum pertikaian terjadi. Meskipun begitu, Jung Seok yang masih dikuasai emosi tetap merasa tidak tenang. Setelah dibantu ditenangkan oleh Yongju, ia akhirnya memilih mengunci dirinya di dalam kamar untuk menenangkan diri. Sementara itu, Duki telah dirawat oleh Dr. Han. Saat itu, Dr. Han memberitahu Dr. Duki untuk tidak lagi mengintimidasi Jung Seok, karena Jung Seok bukanlah seperti yang ada dalam pikirannya. Ia juga menyarankan agar operasi kali ini dilakukan oleh dokter lain saja. Namun, Duki menolak. Ia bersikeras bahwa hanya Jung Seok yang boleh membantunya dalam operasi, karena menurutnya, Jung Seok adalah muridnya yang paling sempurna dibandingkan dokter-dokter lainnya. Keesokan harinya, Alan Kim tiba di Korea untuk bekerja sama dengan Duki dan Jung Seok. Namun, ketika Alan Kim sampai di tempat Dr. Choi, Miss Ra memintanya untuk menunggu sebentar, karena Dr. Choi sedang ada urusan dan kemungkinan baru bisa datang keesokan harinya. Sementara itu, Duki bertemu dengan pasien yang akan mereka operasi, yaitu ketua geng tersebut. Pasien itu meminta Dr. Choi untuk menyelamatkannya bagaimanapun caranya, karena ia masih ingin hidup lebih lama. Duki pun meyakinkan pasien tersebut bahwa semuanya akan baik-baik saja. Di sisi lain, Jung Seok yang masih diliputi emosi meminta kepada Dr. Han dan Yongju agar tidak membahas masalah tersebut lagi. Namun, di saat yang sama, Pak Min justru mengingatkan mereka untuk bersiap-siap melakukan operasi pada malam harinya, karena pasiennya hanya ingin dioperasi pada waktu tersebut. Dari situ, Dr. Han mulai menyadari bahwa pasien yang akan mereka operasi adalah seorang pemimpin sekte bernama Kim Eun-tae yang mempunyai 200.000 pengikut. Setelah itu, Jung Seok meminta Dr. Han untuk berbicara empat mata. Ia tahu bahwa Duki sedang mengalami tremor akibat penyakitnya.
Oleh karena itu, ia meminta Dr. Han untuk mengawasi keadaan Duki selama operasi berlangsung. Jika sewaktu-waktu kondisi Duki memburuk, maka Jung Seok siap menggantikannya. Sebab, meskipun Duki terlihat memaksakan diri untuk memimpin operasi, ia sebenarnya sudah tidak cukup kuat untuk melakukannya. Saat waktunya tiba, pasien pun dibawa ke ruang operasi. Ketua sekte yang akan dioperasi itu sempat meremehkan Jung Seok. Ia bahkan meminta Jung Seok untuk menjelaskan kondisinya sendiri tanpa bantuan dokter lainnya. Jung Seok pun menjelaskan secara detail mengenai penyakit yang diderita pasien tersebut serta bagaimana cara mereka akan melakukan operasi. Mendengar penjelasan itu, ketua sekte yang awalnya meremehkannya langsung terdiam dan memilih menurut pada Jung Seok. Sebelum operasi dimulai, Jung Seok kembali menanyakan kepada Duki apakah ia yakin bisa menjalankan operasi hingga selesai. Namun, Duki bersikeras dan meminta Jung Seok untuk tetap menjalankan tugasnya sesuai porsinya. Saat operasi dimulai, semuanya berjalan lancar tanpa hambatan. Kombinasi antara Jung Seok dan Duki sangat sempurna. Karena mereka berdua adalah dokter yang hampir tidak pernah melakukan kesalahan. Di sisi lain, Pak Min menerima telepon dari seorang detektif. Dalam percakapan itu, detektif tersebut masih menawarkan kesepakatan tertentu dengan Pak Min. Tampaknya, Pak Min pun memilih untuk membocorkan identitas dokter yang sedang melakukan operasi malam itu. Sementara itu, di dalam ruang operasi, Duki tiba-tiba bertanya kepada Jung Seok mengapa banyak orang tidak menyukainya. Menurutnya, hal itu terjadi karena Jung Seok terlalu emosional, egois, dan sering membuat orang-orang malas berurusan dengannya. Namun, berbeda dari orang lain, Duki mengakui bahwa ia sangat menghargai Jung Seok. Ia bahkan mengatakan bahwa saat-saat terbaik dalam karirnya adalah ketika ia bekerja sama dengan Jung Seok. Ia juga pernah mengucapkan terima kasih kepada Jung Seok, tetapi Jung Seok sendiri tidak pernah sekalipun mengucapkan hal yang sama kepadanya. Setelah operasi selesai dan berjalan dengan sukses, Jung Seok mendekati Duki dan bertanya tentang perkataannya tadi. Ia menegaskan bahwa ia sebenarnya tahu bahwa Duki tidak menyukainya. Namun, Duki membantah hal tersebut. Jung Seok pun menegaskan bahwa ia juga senang bisa bekerja sama dengan Duki selama ini. Namun, ia merasa bahwa kerja sama mereka kali ini mungkin akan menjadi yang terakhir. Ia sudah tidak ingin lagi bekerja sama dengan Duki, karena setiap kali mengingat masa lalu mereka, hal itu hanya membuatnya merasa semakin terbebani dan sedih. Sementara itu, 고생하셨습니다. Huyong datang ke rumah Duki karena merasa sangat khawatir dengan keadaannya. Huyong awalnya mengira bahwa Duki sedang sakit, tetapi saat ia tiba di sana, ia justru bertemu dengan Alan Kim. Alan Kim mengatakan kepadanya bahwa ia akan bekerja sama dengan Jung Seok atas permintaan dari Duki. Operasi yang akan mereka lakukan pun bukanlah untuk pasien biasa, melainkan untuk Duki sendiri. Menurut Alan Kim, kondisi Duki sudah sangat parah, bahkan hampir tidak mungkin lagi dilakukan operasi. Dari situ, Huyong akhirnya mengetahui keadaan Duki yang sebenarnya. Pada pagi harinya, Duki memutuskan untuk pergi lebih dulu setelah menyelesaikan urusannya di sana. Ia bahkan tidak berpamitan dengan Jung Seok maupun tim lainnya. Misra pun datang menjemputnya. Sementara itu, Jung Seok dan yang lainnya pergi meninggalkan tempat tersebut. Hanya Dr. Han yang tetap tinggal, karena pasien yang baru saja dioperasi masih membutuhkan pemulihan. Oleh karena itu, Dr. Han harus tetap siaga di sana untuk sementara waktu. Di sisi lain, Jung Seok dan Yongju diantar oleh Pak Min dalam perjalanan mereka. Sebelum pulang, Duki meminta Misra untuk membawanya ke suatu tempat. Di sana, ia ingin membaca surat yang pernah ditulis oleh Jung Seok untuk seorang dokter temannya. Ketika Duki akhirnya membaca surat tersebut, ia mengetahui isi surat itu yang mengungkapkan keinginan Jung Seok sejak dulu. Dalam suratnya, Jung Seok menulis bahwa ia sangat ingin menjadi dokter spesialis saraf. Dari masa kuliah hingga bekerja, ia benar-benar mendedikasikan hidupnya untuk menjadi dokter saraf yang terkenal dan bisa menyembuhkan banyak orang. Setelah membaca surat itu, Duki semakin menyadari bahwa dirinya dan Jung Seok memiliki banyak kesamaan. Mereka sama-sama ambisius, sama-sama memiliki dedikasi yang tinggi terhadap profesinya, dan bahkan, menurut Duki, mereka juga sama-sama memiliki jiwa psikopat. Bedanya, Jung Seok lebih brutal, sementara Duki lebih rapi dan halus dalam bertindak, sehingga orang-orang tidak pernah mencurigainya. Setelah membaca surat tersebut, Duki mulai memikirkan Jung Seok. Ia pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke tempat di mana Jung Seok berada saat ini. Di saat yang sama,
Pak Min telah menyetujui kesepakatannya dengan detektif Yang. Namun, Jung Seok segera menyadari sesuatu yang mencurigakan. Ia pun meminta Yongju untuk mengambilkan obat untuknya, dengan alasan bahwa lehernya terasa sakit. Hal itu membuatnya harus berpisah sementara dengan Yongju. Di sisi lain, Pak Min telah menghubungi detektif Yang dan rekan-rekannya, yang sudah bersiap untuk menangkap Jung Seok dan Yongju. Namun, karena Yongju tidak ada di tempat, ia pun lolos dari rencana tersebut. Tidak lama setelah itu, Jung Seok menerima telepon dari Huyong, yang memberitahukan kondisi terbaru dari Duki. Huyong mengatakan bahwa Duki harus segera dibawa ke rumah sakit, karena kondisinya sudah sangat parah dan hampir kehilangan nyawanya. Operasi pun tidak boleh ditunda lagi, namun, pada saat yang sama, Jung Seok melihat sesuatu yang mengejutkan. Ia melihat bahwa Duki menangkap Pak Min dan membawanya ke sebuah ruangan yang gelap. Saat Jung Seok sampai di sana, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Pak Min tampaknya telah dihabisi oleh Duki. Jung Seok benar-benar terkejut saat melihat Duki membawa Pak Min ke dalam lorong gelap. Kebetulan saat itu Yongju juga sudah kembali dan melihat bahwa ada seorang detektif yang sedang mengejar mereka berdua. Yongju langsung mengajak Jung Seok pergi dari tempat itu. Di perjalanan, Jung Seok memberitahu Yongju bahwa mereka diperintahkan untuk pergi ke mercusuar merah. Ternyata di sana ada kunci mobil milik Pak Min yang telah disiapkan oleh Duki agar Jung Seok dan Yongju bisa melarikan diri dari tempat tersebut. Setelah itu, Jung Seok segera menelepon Uyong untuk memastikan informasi yang pernah disampaikan sebelumnya, yaitu bahwa umur Duki tidak akan lama lagi. Jung Seok marah karena hasil pemeriksaan yang sebelumnya diberikan kepada dirinya menunjukkan bahwa kondisi Duki baik-baik saja. Namun Uyong hanya mengatakan agar melihat hasil yang sebenarnya. Ternyata, hasil sebelumnya telah dimanipulasi oleh Duki sendiri. Sementara itu, detektif dan beberapa polisi akhirnya tiba di lokasi kejadian dan menemukan Pak Min dalam keadaan tidak bernyawa. Setelah dilakukan penyelidikan, terkonfirmasi bahwa pelaku adalah Duki. Berdasarkan bekas luka tusukan pisau serta baju yang berlumuran cairan merah, sesampainya di rumah, Duki mengambil paket obat dari Alan Kim untuk meredakan rasa sakit yang dideritanya selama ini. Sementara itu, Jung Seok pulang dan memeriksa hasil pemeriksaan otak Duki yang dikirim oleh Uyong. Saat melihat hasil CT scan, Jung Seok sangat terkejut karena kondisi tumor di otak Duki ternyata sudah sangat parah. Ia tidak menyangka bahwa Duki sebenarnya sedang berada dalam kondisi yang begitu buruk. Jenazah Pak Min langsung diautopsi oleh pihak kepolisian. Dari hasil pemeriksaan ahli forensik, diketahui bahwa Pak Min kemungkinan besar dibunuh oleh seseorang yang sangat memahami anatomi dan medis. Terlihat dari luka yang ditimbulkan serta cara kerjanya yang sangat rapi, detektif kemudian menyimpulkan bahwa orang yang membawa Pak Min adalah Duki. Salah satu detektif lain, Detektif Song, menelepon seorang ketua geng dan menyampaikan bahwa dugaan awal pelaku pembunuhan adalah Jung Seok atau seorang perempuan. Namun, setelah dicek melalui rekaman CCTV, ternyata pelakunya adalah seorang pria, sehingga mereka menjadi bingung. Keesokan harinya, Dr. Han kembali dari perawatan yang seharusnya diberikan kepada ketua geng di kapal. Jung Seok dan Yongju merasa heran karena seharusnya Dr. Han belum pulang. Ternyata, Dr. Han sempat bertengkar dengan ketua geng tersebut, sehingga ia memutuskan untuk mengirimkan dokter pribadinya ke kapal dan memilih untuk pulang. Sekalian, Jung Seok meminta bantuan Dr. Han untuk mencarikan rumah sakit tempat Duki bisa dioperasi. Setelah melihat hasil CT scan yang sebenarnya, Jung Seok memutuskan untuk tetap melakukan operasi meskipun tahu risikonya sangat tinggi dan tingkat keberhasilannya rendah. Padahal sebelumnya, ia sempat menolak keras usulan tersebut. Sementara itu, Duki memperkenalkan Alan Kim kepada rekan-rekan dokternya di rumah sakit tempat ia bekerja. Alan Kim sendiri ternyata memiliki pengaruh yang cukup besar, apalagi dia juga bekerja di salah satu rumah sakit ternama di Boston, Amerika Serikat. Dalam pertemuan itu, Alan Kim bertanya kepada Duki apakah rencana mereka untuk mengoperasi dirinya masih akan dijalankan sesuai rencana. Duki menjawab bahwa rencana tersebut tetap berjalan, dan Jung Seok akan tetap dilibatkan dalam proses itu. Namun, Yongju yang sebelumnya mendukung Jung Seok untuk melakukan operasi kepada Duki, mulai berubah pikiran setelah melihat hasil CT scan terbaru. Ia jadi cemas akan rencana tersebut karena melihat kondisinya sangat parah.
수술 장소 제가 구해볼게요. Di saat yang bersamaan, salah satu anak buah ketua gangster yang pernah diselamatkan oleh Jung Sok datang dan memanggil mereka. Ia mengatakan bahwa ketua gangster ingin berbicara empat mata dengan Jung Sok. Hanya Jung Sok yang diperbolehkan masuk, sementara Yongju menunggu di luar. Begitu masuk, ketua gangster langsung menanyakan kepada Jung Sok mengapa di rekaman CCTV yang didapat polisi, terlihat bahwa pembunuh Pak Min adalah seorang pria. Padahal, seharusnya bukan demikian. Namun, Jung Sok tidak menjawab pertanyaan itu. Kemudian, ketua gangster berterima kasih kepada Jung Sok setelah menonton video operasi yang dilakukan Jung Sok terhadapnya beberapa waktu lalu. Ia pun berjanji akan membantu Jung Sok kapanpun ia membutuhkannya. Di tempat lain pada malam yang sama, Duki diminta oleh detektif yang untuk bertemu secara pribadi. Pada hari itu juga, mereka mendapat kabar bahwa Kyung telah meninggal dunia. Setelah minum bersama untuk menenangkan diri, detektif yang mulai menceritakan semuanya, ia mengungkap bahwa ia tahu Duki adalah orang yang membunuh Pak Min, dan kemungkinan besar juga membunuh detektif lain yang merupakan temannya sendiri. Duki tidak menjawab secara langsung, tetapi dari ekspresi wajahnya, detektif yang bisa menyimpulkan bahwa Duki tidak membantah. Lebih dari itu, Duki bahkan tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ia berkata kepada detektif yang bahwa ia menyimpan sebuah rahasia besar milik sang detektif yang selama ini ditutupi dan seharusnya diungkap ke publik. Karena saling memiliki kelemahan satu sama lain, mereka akhirnya memutuskan untuk bekerja sama. Setelah mendengar kabar kematian Kyung, Duki dan Jung Sok datang ke tempat pemakaman. Di sana, Jung Sok berkata kepada Kyung bahwa orang yang membunuh ayahnya telah hadir di situ juga. Yongju masih penasaran, mengapa Duki membunuh ayah Kyung. Ternyata alasannya sangat sederhana. Ayah Kyung ingin mengambil Jung Sok dari Duki karena ia sangat kagum dengan kemampuan Jung Sok. Sebagai seorang pebisnis, ayah Kyung ingin mempekerjakan Jung Sok agar bisa menghasilkan banyak uang. Jung Sok pun mengakui bahwa jika ia berada di posisi Duki, kemungkinan ia juga akan melakukan hal yang sama. Ia dan Duki sama-sama memiliki kecenderungan psikopat, sehingga tindakan itu dianggapnya wajar dalam logika mereka. Mungkin karena alasan itulah Duki tidak pernah mengizinkan Jung Sok untuk kuliah ke Boston. Namun, Jung Sok masih belum puas dengan penjelasan itu. Ia kembali bertanya kepada Duki, mengapa pada waktu itu Duki meremehkannya, tidak percaya padanya, dan bahkan mengabaikannya begitu saja. Ternyata alasannya juga sesederhana itu. Duki marah kepada Jung Sok karena pada saat operasi ayah Kyung, Jung Sok menghalangi niatnya untuk menghabisi nyawa sang ayah. Padahal, rencana awal Duki adalah membuat seolah-olah ayah Kyung meninggal karena penyakitnya saat sedang dioperasi. Namun, Jung Sok, yang saat itu masih murid dan sudah mulai menyadari sisi gelap gurunya, berani mengambil tindakan untuk mencegah hal itu. Bagi Duki, harga dirinya sebagai guru runtuh di hadapan muridnya sendiri. Sejak saat itu, dia tidak benar-benar membenci Jung Sok, tetapi merasa tidak sanggup untuk bertemu dengannya. Karena sifat Duki yang cenderung psikopat, dia mengekspresikan perasaan itu dengan cara ekstrim, termasuk menjauh dari Jung Sok dan memperlakukan orang-orang di sekitarnya dengan dingin. Kemudian, Jung Sok mengatakan kepada Duki bahwa ia akan tetap mengoperasinya. Ia meminta Duki bersiap karena ia sedang mencari tempat yang bisa digunakan untuk melakukan operasi tersebut. Namun, Duki menolak seakan Jung Sok mengasihaninya karena penyakitnya sudah parah. Jung Sok tetap bersikeras dan mengatakan bahwa ia tidak peduli, yang penting ia tetap akan melakukannya. 그냥 가만히. Setelah itu, Duki pulang ke rumah dan kembali bertemu Alan Kim untuk mendiskusikan rencana selanjutnya. Rencananya, operasi akan dilakukan oleh Alan Kim dan juga Dr. Huyong. Namun, Huyong hanya akan numpang nama, sementara pelaksana utamanya adalah Jung Sok. Tapi sampai saat itu, Jung Sok sendiri belum tahu bahwa ia akan sepenuhnya menangani operasi tersebut. Pada malam itu, bersama Dr. Han, Jung Sok akhirnya menemukan ruang operasi yang bisa mereka sewa. Pemiliknya mengatakan bahwa ruangan hanya bisa digunakan dari pukul 10 malam hingga pukul 6 pagi, dan harus sudah dibersihkan sebelum waktu tersebut. Sementara itu, Yongju yang menunggu di luar didatangi oleh Misra, orang kepercayaan Duki yang biasa membantu di rumah. Wanita itu memberikan kartu namanya dan mengatakan bahwa jika terjadi sesuatu pada Jung Sok atau jika ia mengalami kesulitan, maka ia harus menemuinya. Setelah memastikan ruang operasi bisa digunakan, Jung Sok tiba-tiba menerima telepon dari detektif yang memintanya datang ke kantor polisi malam itu juga.
Jung Sok pun langsung berangkat di kantor polisi. Jung Sok diinterogasi sebagai saksi karena terekam oleh CCTV berada di tempat kejadian. Detektif yang kemudian bertanya apakah benar Duki membencinya sedemikian rupa hingga pernah melaporkannya atas percobaan pembunuhan. Detektif itu tampaknya sedang mencoba memprovokasi agar Jung Sok mau jujur soal kejadian yang sebenarnya. Namun, Jung Sok tetap memilih bungkam. Meski begitu, detektif yang menyimpulkan bahwa Jung Sok adalah kelemahan terbesar dari Duki. Artinya, siapapun yang mencoba menyakiti Jung Sok akan menjadi target utama Duki, karena dia tidak akan membiarkan orang menyentuh kelemahannya. Meski ditekan dengan berbagai pertanyaan, Jung Sok tetap berkata bahwa ia tidak tahu apa-apa. 너는 근데 나는 알거든. 미친 건 쟤도. Keesokan harinya, Duki mulai membereskan rumahnya. Ia menyuruh Misra menyiapkan semua kebutuhan, lalu memberikan upah terakhir kepada Misra. Di saat itu, ia mendapat telepon dari Jung Sok, yang memberitahu bahwa ruang operasi telah ditemukan dan prosedur akan dilakukan keesokan harinya. Duki mengatakan bahwa alamatnya bisa langsung dikirimkan saja karena ia akan pergi sendiri ke tempat itu tanpa perlu dijemput oleh Jung Sok. Namun, sebenarnya ia sama sekali tidak berniat untuk datang ke sana. Kemudian Misra menyampaikan bahwa jika Jung Sok mengetahui hal tersebut, ia pasti akan sangat marah. Duki pun membenarkannya, menyatakan bahwa memang benar Jung Sok akan sangat marah. Apalagi jika ia sampai tahu bahwa dirinya telah dibohongi. Misra juga memberitahu bahwa belakangan ini Jung Sok dipanggil oleh detektif yang terkait kasus kematian Pak Min. Mungkin saja hal itu membuat Jung Sok jadi kepikiran dan makin curiga. Mendengar hal itu, Duki langsung marah besar kepada detektif Yang. Malam itu juga, ia menyuruh detektif Yang datang ke gudangnya. Setelah ditelepon, detektif Yang pun segera bergegas menuju lokasi yang dimaksud. Sementara itu, di tempat lain, Jung Sok dan tim medis lainnya sudah bersiap-siap untuk melakukan operasi pada Duki. Semua perlengkapan dan persiapan telah dilakukan, dan mereka hanya tinggal menunggu. Tapi sampai pukul 10 malam, Duki tidak datang juga di gudang. Detektif Yang akhirnya tiba. Ia masuk ke dalam dan terkejut ketika melihat ada sebuah kulkas besar yang sebelumnya terkunci, namun kini tampak sengaja dibiarkan terbuka. Saat ia membukanya, ia mendapati jasad salah satu rekannya, detektif yang telah dinyatakan hilang beberapa waktu lalu, dibekukan di dalam kulkas itu. Tak lama kemudian, Duki datang dengan ekspresi datar. Ia langsung memberikan sebuah rekaman kepada detektif Yang. Rekaman tersebut memperlihatkan detektif yang telah dibunuh itu sedang membongkar berbagai kejahatan dan kecurangan yang dilakukan oleh detektif Yang sendiri. Rupanya, detektif yang pernah menutup-nutupi sebuah kasus besar dan bahkan sengaja menghilangkan bukti-bukti penting. Duki menyelidiki semuanya dibantu oleh seorang detektif lain yang dikenalnya. Semua informasi dalam rekaman telah dikonfirmasi kebenarannya. Akhirnya, Duki meminta detektif Yang untuk melanjutkan kasus tersebut dan menangkap dirinya. Sementara itu, di lokasi tempat operasi, Alan Kim datang menemui Jung Sok dan berkata bahwa Duki tidak akan datang. Ia menjelaskan bahwa operasi tidak bisa dilakukan di tempat tersebut karena sudah hampir 1 tahun terakhir Duki mengonsumsi obat tertentu untuk memperkuat tubuhnya. Obat itu membuat tubuhnya berisiko mengalami pendarahan hebat jika dioperasi, dan di tempat darurat seperti itu, tidak ada peralatan medis yang cukup memadai untuk mengatasi situasi kritis tersebut. Hal ini membuat Yongju semakin khawatir. Ia mengatakan kepada Dr. Han bahwa sepertinya mereka tidak seharusnya memaksakan operasi tersebut, karena ia merasa kasihan pada Jung Sok yang terus-menerus dibohongi oleh Duki. Namun beberapa saat kemudian, Alan Kim memanggil mereka, terutama Dr. Han, dan mengatakan bahwa dia setuju jika Dr. Han dan Yongju membantu operasi nanti. Hanya saja, operasi tersebut tidak bisa dilakukan sekarang. Menurut Alan, Duki baru bisa menjalani operasi sekitar 1 bulan lagi. Alasan sebenarnya Duki ingin operasi ini gagal adalah karena ia memang sengaja memperburuk kondisi kesehatannya sendiri. Tujuannya agar kemungkinan besar Jung Sok tidak dapat menyelamatkannya di meja operasi. Motif ini memang terkesan aneh, tapi itulah niatnya. Setelah mendengar hal itu, Jung Sok langsung pergi ke rumah Duki. Namun ia tidak berhasil menemukan gurunya di sana karena ternyata Duki sudah kabur. Ia memang sengaja menghindar agar tidak bisa ditemukan oleh Jung Sok. Sementara itu, keesokan harinya detektif yang bersama beberapa polisi kembali ke gudang milik Duki.
Mereka menyelidiki tempat itu dan menyadari bahwa malam sebelumnya Duki sengaja meninggalkan jejak seperti rokok dan minuman keras. Jejak itu menjadi bukti bahwa dialah pelaku di balik serangkaian kematian misterius, termasuk kematian seorang perawat. Alasan Duki melakukan semua itu adalah karena ia ingin melindungi Jung Sok. Di sisi lain, Jung Sok bertemu dengan Alan Kim dan menanyakan maksud sebenarnya dari ucapan Duki yang ingin meninggal di meja operasi. Alan Kim menjelaskan bahwa Duki memang sengaja merancang semua ini. Ia ingin agar Jung Sok, dalam perjalanan karirnya sebagai dokter, merasakan satu kegagalan besar agar tidak menjadi orang yang sombong. Semua itu masih berkaitan dengan luka lama Duki, yaitu saat Jung Sok menggagalkan niatnya untuk menghabisi nyawa ayah Kyong. Setelah itu, Alan Kim membawa Jung Sok ke tempat operasi yang sudah direncanakan. Namun, operasi itu baru bisa dilakukan 1 bulan lagi. Jung Sok menolak rencana tersebut karena kondisi Duki sudah sangat parah. Ia bersikeras untuk membawa Duki ke ruang operasi hari itu juga, atau paling lambat keesokan harinya. Menunda operasi bukan lagi pilihan. Di tempat lain, Yongju teringat ucapan Misra yang pernah mengatakan jika terjadi sesuatu, ia bisa dihubungi. Karena itu, Yongju memutuskan untuk menemui Misra. Sementara itu, Duki terlihat sedang berjalan-jalan di taman. Ia memang sengaja kabur ke tempat itu agar tidak dikejar oleh Jung Sok. Pada pagi harinya, Misra menyampaikan bahwa polisi telah datang ke gudang dan menyimpulkan bahwa Duki adalah pelaku utama dari semua kejadian tragis yang terjadi belakangan ini. Tiba-tiba, kondisi Duki memburuk dan penyakitnya kambuh. Malam itu juga, Jung Sok menemui ketua geng yang pernah berjanji akan membantu jika dibutuhkan. Jung Sok meminta bantuan untuk menemukan keberadaan Duki. 아니면 야, 방황한 애들이야. Di sisi lain, Misra juga meminta bantuan Dr. Han karena ia tidak bisa menangani kondisi Duki yang semakin melemah. Saat Dr. Han tiba, ia langsung memberikan pertolongan medis dan bertanya pada Duki, mengapa ia melakukan semua ini pada Jung Sok. Padahal jika ia mau dioperasi, kemungkinan besar ia akan sembuh. Namun kini kondisinya justru semakin parah dan kemungkinan operasi akan gagal. Dr. Han menawarkan untuk merawat Duki hingga ajal menjemputnya, tapi Duki menolak. Ia bersikeras bahwa rencana awal harus tetap dijalankan dan tidak boleh ada seorang pun yang mengganggu. 내 방식대로 죽. Keesokan harinya, detektif Yang dan pihak kepolisian secara resmi mengumumkan bahwa Duki adalah pelaku dari pembunuhan terhadap perawat dan 2 orang lainnya. Kabar ini langsung tersebar di televisi. Jung Sok dan Yongju juga mengetahui berita tersebut. Karena penasaran, Yongju kembali menemui Misra dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Misra pun menjelaskan bahwa saat ini Dr. Han sedang bersama Duki. Ia juga mengungkapkan bahwa Duki tidak akan ditangkap karena telah membuat kesepakatan dengan pihak kepolisian. Semua hal tersebut diceritakan oleh Yongju kepada Jung Sok. Setelah mendengarnya, ketua gangster memutuskan untuk meminta bantuan detektif kenalannya guna melacak keberadaan Dr. Han melalui nomor teleponnya. Sementara itu, Dr. Han masih tetap tidak menyetujui rencana Duki. Namun, Duki yang keras kepala tetap bersikeras dan menyuruh agar keinginannya diikuti. Intinya, ia hanya ingin Jung Sok merasakan kegagalan, setidaknya sekali seumur hidupnya. Dr. Han mempertanyakan kemungkinan bahwa setelah mengalami kegagalan tersebut, Jung Sok justru akan trauma dan enggan melakukan operasi lagi untuk selamanya. Namun, Duki sama sekali tidak peduli. Ia tetap kukuh bahwa rencananya harus dilaksanakan dan tidak ada satu orang pun yang boleh menggagalkannya. Semua itu dilandasi sakit hati terhadap Jung Sok yang dulu menggagalkan niatnya untuk menghabisi seseorang. Maka, menurutnya, Jung Sok juga pantas merasakan kegagalan. Kemudian, Jung Sok bertemu dengan Yongju dan sempat marah karena Yongju tidak memberitahukan soal keberadaan Misra. Mereka lalu pergi ke lokasi yang sempat disebutkan oleh Misra, tempat yang kemungkinan besar didatangi oleh Duki. Namun sayangnya, mereka tidak berhasil menemukan Duki karena ternyata lokasi itu memang hanya dikunjungi Duki pada hari sebelumnya. Pada malam hari, Duki ditelepon oleh ketua gangster yang dikirim oleh Jung Sok. Ketua gangster itu sudah berada di depan rumah persembunyian Duki. Setelah bertemu, mereka mengobrol, dan Duki menjelaskan alasannya kabur dari Jung Sok. Ia kembali menegaskan bahwa tujuannya hanya satu, agar Jung Sok merasakan kegagalan. Duki bahkan mencoba membujuk ketua gangster untuk bekerja sama dengannya. Di waktu yang sama, Jung Sok bertemu dengan detektif Yang. Detektif itu terus memaksa Jung Sok untuk mengakui bahwa semua ini adalah kesalahannya.
bahwa karena Jungsoklah Duki sampai melakukan semua tindakan tersebut. Namun Jungsok tidak terima. Ia berkata bahwa yang menghabisi nyawa perawat adalah Duki sendiri, bukan dirinya. Ia juga menolak rencana operasi yang dipaksakan Duki dan mengatakan bahwa ia akan tetap berusaha menyelamatkan Duki, karena pernyataan itu bertentangan dengan kesepakatan sebelumnya, bahwa Duki akan ditangkap dalam kondisi sudah meninggal dunia, detektif yang marah besar. Tidak lama kemudian, mereka mendapat kabar dari anak buah gangster bahwa keberadaan Duki telah ditemukan. Jungsok dan Yongju pun bergegas pergi ke lokasi tersebut. Namun di tengah jalan, mobil mereka justru ditabrak oleh detektif Yang. Rupanya, sang detektif ingin mencegah Jungsok agar tidak bisa menyelamatkan Duki. Dalam kekacauan itu, detektif yang berusaha melukai tangan dan jari-jari Jungsok agar ia tidak bisa melakukan operasi lagi. Dengan kata lain, membuatnya gagal. 그러니까 왜 수술을 한다? Sementara itu, ketua gangster yang sebelumnya setuju membantu Jungsok, kini justru berpihak pada Duki. Ia memutuskan untuk tidak memanggil Jungsok ke lokasi persembunyian, bahkan tanpa tahu kondisi terbaru Jungsok yang sedang berjuang menyelamatkan dirinya sendiri. Untungnya, Yongju sudah sadar kembali dan berusaha melindungi Jungsok sebisa mungkin. Pada akhirnya, demi melindungi dirinya, Jungsok terpaksa menghabisi nyawa detektif Yang. Sementara itu Dr. Han tidak mengerti dengan sikap Duki yang keras kepala. Menurut Duki, ia dan Jungsok sangat mirip, bahkan jika diperiksa DNA-nya, bisa saja mereka memang memiliki hubungan darah atau mempunyai hubungan keluarga. Tak lama kemudian, Jungsok menelepon ketua gangster dan meminta agar telepon itu diberikan kepada Duki, untuk menyampaikan semuanya secara langsung. Mendengar kabar tersebut, Duki langsung panik dan segera pergi ke lokasi kejadian. Ia tahu pasti bahwa ada seseorang yang telah kehilangan nyawanya. Sesampainya di sana, ia melihat Yongju baru saja memindahkan tubuh detektif yang ke bagian belakang mobil. Duki kemudian mengambil kunci mobil milik sang detektif, mobil yang akan ia gunakan nantinya. Saat ia bertanya kepada Jungsok alasan di balik kejadian itu, Jungsok menjawab bahwa semua itu terjadi karena Duki tidak mau segera dioperasi. Selain itu, Jungsok juga meminta bantuan Duki karena ia tidak tahu cara membereskan tubuh detektif yang dengan rapi. Namun, Duki tetap bersikeras. Ia mengatakan bahwa rencananya tidak akan berubah, ia baru bersedia dioperasi 1 bulan lagi. Baginya, ini adalah bentuk balas dendam terhadap Jungsok karena dulu Jungsok telah menggagalkan rencananya. Maka sekarang, ia ingin Jungsok merasakan kegagalan untuk pertama kalinya. Walaupun Jungsok sudah memohon-mohon, Duki tetap menolak. Karena kesal, ia bahkan memukul kaki Jungsok ketika Jungsok mencoba memaksanya pergi dari tempat itu. Hal ini menegaskan bahwa Duki benar-benar tidak ingin operasi dilakukan lebih cepat. Sebelum pergi, Duki menyerahkan ponselnya kepada Jungsok dan mengatakan bahwa jika ia sudah siap untuk dioperasi, ia sendiri yang akan menghubunginya. Ia meminta Jungsok untuk mengikuti rencananya. Beberapa waktu pun berlalu. Tiba-tiba ditampilkan adegan di rumah duka, namun ternyata semua itu hanyalah sebuah kamuflase. Tempat tersebut sengaja disamarkan agar mereka bisa melakukan operasi terhadap Duki secara diam-diam. Tim medis sudah bersiap sesuai dengan rencana Duki. Mereka terdiri dari Uyong, Alan Kim, Dr. Han, dan Yongju. Sebelum operasi dimulai, Jungsok sempat bertemu dengan Duki dan menyampaikan bahwa ia yakin akan berhasil melakukan operasi tersebut, lalu mengucapkan sampai jumpa di meja operasi. Tak lama kemudian, mereka semua sudah siap, dan operasi pun dimulai. Walaupun proses operasinya tidak ditampilkan, ketegangan tetap terasa. Yang mengejutkan, anjing-anjing peliharaan Jungsok ternyata tidak dihabisi oleh Duki. Sebaliknya, ia hanya menitipkannya kepada Misra agar disimpan dengan baik. Hal ini kemudian disampaikan langsung oleh Misra. Setelah operasi, Jungsok dan timnya kembali menerima tugas medis lainnya. Dan kalian pasti sudah tahu, pasien yang dimaksud adalah Duki sendiri. Meskipun wajahnya tidak diperlihatkan secara langsung, tapi dari situ kita tahu bahwa Duki berhasil diselamatkan oleh Jungsok. Dengan kata lain, Duki gagal membalaskan dendamnya. Ia tidak berhasil membuat Jungsok gagal. Itulah akhir dari drama ini.